Amolongo, Nimawitini, Saipa. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Vera Lasria Siahaan. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Saya bertugas di SMK Philadelphia Pariwisata Timika. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada hakikatnya, pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu pengetahuan secara kognitif, sedangkan pendidikan adalah proses mendidik yang menerapkan nilai-nilai seperti mencakup pembentukan kepribadian siswa, nilai-nilai karakter dan moral daripada siswa, dan keterampilan sosial budaya peserta didik tersebut. Dalam hal ini, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, karena manusia dapat mengembangkan segala potensi dalam dirinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih layak, lebih selamat, dan lebih bahagia. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja. Biasanya saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif. Misalnya, ketika siswa dapat mengerjakan soal dari setiap materi dan memperoleh nilai di atas KKM, berarti siswa tersebut sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran di kelas, sehingga saya lebih banyak menuntut siswa untuk lebih bisa mencapai target pembelajaran sesuai dengan standar guru dan sekolah. Saya memberikan materi demi materi tanpa memperdulikan kebutuhan dan keinginan daripada siswa saya. Saya hanya fokus pada target pencapaian materi pembelajaran saya sendiri. Selama ini juga saya selalu menggunakan metode pembelajaran secara konvensional di dalam kelas. Saya beranggapan bahwa guru adalah pemeran utama di dalam kelas. Guru mempunyai banyak peran di dalam kelas, sehingga guru selama ini menjadi lebih banyak aktif daripada siswa yang lebih aktif di dalam kelas. Hal ini membuat sering sekali saya sebagai guru merasa capek dan lelah ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, mindset saya sebagai pendidik berubah, di mana yang tadinya saya berpikir bahwa guru menjadi pusat pembelajaran, ternyata keliru. Pada hakikatnya, pembelajaran harus berpusat kepada siswa, di mana pembelajaran diberikan bukan hanya saja mempelajari ilmu secara kognitif, melainkan pembelajaran yang dapat mencakup seluruh aspek seperti kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang harus memerdekakan anak, di mana setiap proses pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan dan minat anak tersebut. Guru harusnya bisa menuntun dan membimbing anak memperoleh capaian secara maksimal. Guru harusnya merancang pembelajaran yang disenangi oleh anak sehingga bisa menumbuhkan kreativitas anak tersebut. Guru juga harus mencerminkan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 menuntut guru sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus yang baik berupa strategi pembelajaran,
bimbingan, dan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi, apa saja yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas? Ya, yang pertama, sebagai pendidik, kita harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu siswa yang dituntut untuk mempunyai keterampilan berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. 3. Pembelajaran bukan hanya menuntut, namun menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan yang baik kepada siswa untuk menjadikan siswa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih layak, bahagia, dan selamat. Yang keempat, pendidik harus berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kelima, seorang pendidik harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa supaya guru dapat mengenali setiap karakter daripada siswanya, sehingga guru dapat memahami apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, guru bukan pemeran utama dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Yang ketiga, guru harus lebih ikhlas dan tulus membimbing siswanya. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari menjadi guru bijak membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Salam guru penggerak.